Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan 2 kerangka manusia di Desa Tani Mulia, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan guna mengungkap penyebab kematian 2 kerangka. Sejumlah bukti diamankan seperti botol minuman, sisa makanan, dan ijazah SD diduga milik korban. Dari kesaksian tetangga, korban dikenal sebagai orang yang tertutup. Sementara itu, menurut Ketua RT, korban pernah curhat tentang permasalahan keluarga. Korban ini yang jelas dulu pernah sih saya berinteraksi dengan mereka. Artinya interaksi gini, si ibunya pernah ke rumah saya curhat tentang keadaan keluarganya. Sementara itu, saudara, dari hasil pemeriksaan flash disk yang ditemukan di TKP penemuan kerangka manusia, polisi menyebut secara garis besar pesannya sama dengan tulisan yang ada di dinding rumah korban. Isinya mengenai kekecewaan terhadap keluarga. Sudah kami temukan dan hampir sama tulisannya yang berada di dalam dinding dengan yang ada di itu hampir sama ya. Semua berpesan atau ada pesan-pesan dan semuanya sekitar kekecewaan terhadap keluarga ya, kekecewaan terhadap kehidupan, semuanya ada di dalam USB. Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan kerangka di Padalarang, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlila di Kabupaten Bandung Barat. Selamat siang, Fadlil. Apakah penyebab kematian dan identitas 2 kerangka sudah bisa dipastikan? Ya, baik, terkait Mario dan saudara, terkait dengan hasil identitas maupun penyebab kematian dari 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam rumah di kawasan Desa Tani Mulia, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat masih belum dirilis oleh pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian sendiri pun masih menunggu hasil forensik dari yang dilakukan oleh Rumah Sakit Sartika Asi Bandung. Tetapi memang Mario, untuk mengungkap misteri dari penemuan 2 mayat ini, pihak Reskrim Polres Cimahi sudah melakukan 2 kali olah tempat kejadian perkara, di mana berbagai barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian dijadikan oleh petugas untuk mengungkap misteri penyebab kematian dari 2 kerangka ini, apakah ada unsur tindak pidana ataupun hal-hal lain, sehingga memang saat ini kita masih menunggu apa dari penyebab kematian dari 2 kerangka manusia yang ditemukan ini yang akan dirilis oleh pihak kepolisian dalam waktu dekat ini. Mario. Ya, Fadlil, dari yang kita bisa saksikan di layar kaca ataupun yang beredar di media, ada curhatan yang dituliskan di dinding. Apa sebenarnya fakta atau apa sebenarnya mau disampaikan dari tulisan di dinding ini mengenai curhatan korban yang ditemukan? Ya, baik, Mario, memang banyaknya tulisan di dinding-dinding di lokasi penemuan 2 kerangka ini memang ditemukan petugas saat melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana tulisan-tulisan tersebut banyak mengungkap kecewaan dari diduga korban terhadap pemilik rumah ataupun suami diduga korban, sehingga pihak kepolisian kemudian melakukan pencocokan dan menganalisa tulisan tersebut dengan berbagai barang bukti yang diamankan dari lokasi seperti USB dan buku catatan yang ditemukan petugas, sehingga pihak kepolisian memastikan bahwa tulisan tersebut memang cocok ataupun sama dengan ada yang di dalam flash disk maupun buku tersebut. Tetapi memang pihak kepolisian pun mengambil kesimpulan bahwa apakah tulisan-tulisan tersebut menjadi petunjuk ataupun mengarah bahwa untuk penyebab dari kematian ini adalah berdasarkan tulisan-tulisan yang ada di dinding rumah ini, Mario. Ya, Fadlil, ada informasi bahwa suaminya dari korban ini masih sering pernah juga mendatangi rumah tersebut. Apakah mungkin polisi telah memeriksa suami dan ayah korban serta saksi lainnya yang bisa mungkin Anda sampaikan pada kita? Ya, Mario, memang sejak ditemukan 2 kerangka manusia di dalam rumah di Desa Tani Mulia ini, pihak Satreskrim Polres Cimahi sendiri pun terus melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi-saksi, di mana hingga saat ini sudah sebanyak 11 saksi yang diperiksa. 1 diantaranya adalah merupakan pemilik rumah atau suami diduga korban. Dari hasil pemeriksaan awal bahwa
suami ini diketahui telah pergi dari rumah ini pada tahun 2018 dan melakukan komunikasi terakhir dengan korban pada 2018 di bulan Desember. Dan kemudian dari penuturan baik dari pihak kepolisian maupun pihak ketua RT bahwa suami diduga korban suami ini pernah mendatangi rumah ini pada tahun 2014 sebanyak 2 kali. Tercatat pada bulan Desember pihak si suami ini pernah meminta izin kepada ketua RT untuk membuka rumah ini dan menanyakan keberadaan kedua korban ini. Tetapi kemudian pihak suami tidak jadi membuka rumah ini karena tidak mendapatkan izin dari ketua RT. Kemudian suami tersebut datang lagi pada di bulan yang sama untuk mengajukan pindah ke kependudukan ke daerah Cirebon, sehingga sebelum kejadian pada Senin kemarin pihak suami ini sudah mendatangi korban sebanyak 2 kali. Dan Mario dan saudara, memang untuk mengungkap misteri penyebab kematian ini pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat maupun keluarga korban untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada pihak kepolisian dengan mendatangi Polres Cimahi agar kasus dan misteri penemuan 2 kerangka manusia di Desa Tanbolen ini menjadi terungkap. Mario. Saksi demi saksi masih terus diperiksa dan juga pendalaman kasus masih terus dilakukan. Terima kasih Fadlil atas laporannya. Selamat bertugas kembali.